Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi pada cerpen Dua Dunia karya N.H. Dini. Sebelum masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kita membahas mengenai pengertian dari apresiasi prosa fiksi tersebut. Apresiasi prosa fiksi adalah kiasan atau cerita yang diembankan oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga menjalin suatu cerita. Sebagai salah satu genre sastra, karya fiksi mengandung unsur-unsur yang meliputi pengarang atau narator, isi penciptaan, media penyampaian isi berupa bahasa, dan elemen-elemen fiksional atau unsur intrinsik yang membangun karya fiksi itu sendiri, sehingga menjadi suatu wacana. Pada sisi lain, dalam rangka memaparkan isi tersebut, pengarang akan memperkayakan lewat penjelasan atau komentar dialog maupun monolog, dan lewat actionnya. Karya fiksi lebih lanjut dibedakan dalam berbagai macam bentuk, baik itu dari roman, novel, novelet maupun cerpen. Salah satunya adalah yang akan saya bahas ini, yaitu cerpen Dua Dunia karya N.H. Dini. N.H. Dini tidak asing lagi bagi para penulis, karena N.H. Dini ini merupakan novelis wanita Indonesia angkatan 66. N.H. Dini atau yang memiliki nama lengkap Nurhayati Sri Hardini merupakan seorang penulis atau pengarang wanita yang lahir di Semarang, Jawa Tengah 29 Februari 1936. Beliau telah wafat pada tanggal 4 Desember 2018 pada usia 82 tahun. Beliau sebenarnya merupakan penulis semua genre sastra, baik itu cerpen, novel, puisi, ataupun yang lainnya. Akan tetapi, N.H. Dini lebih terkenal sebagai seorang novelis, di mana karya-karyanya kebanyakan menggunakan latar luar Indonesia. N.H. Dini merupakan putri bungsu dari pasangan Salio Wijoyo yang merupakan seorang pegawai perusahaan kereta api, dan ibunya yang bernama Kusaminah yang merupakan seorang pembatik. Dini memang bersuku Jawa, namun juga berdarah Bugis. Dini tidak sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, karena ketika ia berusia 13 tahun ayahnya meninggal dunia. Akan tetapi ia sangat haus akan ilmu. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan ia menyempatkan diri mengikuti pendidikan, seperti mengikuti pendidikan untuk menjadi pegawai GIA. Di samping itu, dengan kelincahannya, ia juga mengikuti kursus B1 Sejarah dan Bahasa Asing pada tahun 1957 di Semarang. N.H. Dini pernah bekerja sebagai penyair RRI Semarang. Setelah lulus pendidikan di GIA, ia bekerja sebagai pramugari di Jakarta pada tahun 1957 sampai dengan 1960. N.H. Dini ini baru menyadari bahwa bakat menulisnya itu muncul ketika gurunya di sekolah mengatakan bahwa tulisannya itu merupakan yang terbaik di antara tulisan teman-temannya, dan tulisannya itu dijadikan sebagai contoh tulisan yang baik. N.H. Dini memupuk bakatnya dengan selalu mengisi majalah di dinding sekolahnya. Dia juga menulis esai dan sajak secara teratur dalam buku hariannya. Tahun
1952 saja N. Harini dimuat dalam majalah Budaya dan Gajah Mada di Yogyakarta dan juga dibacakan pada acara Kutujuk Makar di Radio Jakarta. Bakat keseniannya tidak terbatas pada karya sastra. Bersama kakaknya Teguh Atmar, N. Harini mendirikan perkumpulan seni yang bernama Kutujuk Sari yang kegiatannya berlatih karawitan atau gemalan, bermain sandiwara, dan bernyanyi baik lagu Jawa maupun lagu Indonesia. Di samping aktivitas dalam kegiatan itu, N. Harini juga masih sempat bekerja sebagai anggota redaksi Ruang Kebudayaan dalam majalah pelajar Kota Semarang, Gelora Muda. Dini juga menulis naskah drama yang disajikan di RRI Semarang tersebut. Dini banyak dinilai sebagai pengarang sastra prosa Indonesia terkemuka. Salah seorang tokoh yang mengungkapkan hal itu adalah Atio, yang juga menyatakan bahwa novel-novel Dini sangat mengesankan, baik jumlahnya maupun mutunya. Dini juga dikenal sebagai pengarang yang secara instan membicarakan masalah perempuan. Banyak sekali karya-karya N. Harini ini. Salah satunya adalah yang akan saya bahas ini, yaitu cerpennya Dua Dunia. Cerpen ini ditulis pada tahun 1956. Kemudian dicetak kembali pada tahun 2000. Alasan saya membahas cerpen ini adalah saya tertarik akan cerita yang dimana cerpen ini menceritakan mengenai ketegaran seorang perempuan di dalamnya itu berjuang untuk bangkit kembali, untuk hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, karena perempuan di dalamnya merupakan tokoh-tokoh perempuan yang memiliki potensi. Selain itu, cerpen ini juga menceritakan mengenai percintaan, perjuangan, serta pengorbanan dalam urusan hati. Sinopsis dari cerpen Dua Dunia ini adalah sebuah kisah perjuangan Iswanti, seorang janda muda dengan satu anak. Penderitaan Iswanti sudah bermula ketika dia masih di bawah tanggung jawab orang tuanya, yaitu ketika dia harus mengerjakan tugas-tugas berat yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Didikan dan perlakuan dari orang tuanya yang menganut paham patriarki membawanya dari penderitaan satu ke penderitaan lainnya. Perbuatan ibunya yang tidak bertanggung jawab dan suami hasil pilihan orang tuanya membuat kesengsaraan yang semakin berkepanjangan. Begitu juga dengan mertuanya yang selalu menyesalkannya. Dalam cerpen ini, Dini menunjukkan protes terhadap pendidikan orang tua terhadap anak perempuannya yang mengacu pada jalan adat Jawa yang dinilainya hanya berorientasi pada kepentingan laki-laki. Menurutnya, tujuan orang tua mendidik anak perempuannya menjadi manusia yang berarti bagi keluarganya, bukan mendidik anak untuk menuruti semua perkataan orang tuanya tanpa mempunyai pendapat sendiri. Dalam cerpen ini, Iswanti tidak berani berbuat sesuatu untuk menyadarkan ibunya dari kesalahannya. Pernikahan Iswanti dengan suami pilihan orang tuanya dapat saja dilandasi dengan kebutuhan orang tuanya akan uang akibat terlibat hutang karena ibunya yang suka berjudi.
Dan dalam cerpen ini, Dini menunjukkan dampak dari pendidikan orang tua yang salah sehingga Iswanti tidak berani berbuat apa-apa untuk melepaskan diri dari intimidasi orang lain. Dan dia tidak dapat menunjukkan keamarahannya ketika dia melihat perselingkuhan suaminya di depan mata. Amanat tersurat dan tersirat pada cerpen ini adalah seorang anak laki-laki dan perempuan seharusnya dididik sama rata agar dapat menghargai satu sama lainnya. Laki-laki dan perempuan seharusnya memainkan perannya dengan baik sehingga perjalanan hidup dapat dilakukan dengan mulus sambil bergandengan tangan sehingga melewati tantangan hidup bersama. Dan sebagai orang tua seharusnya mendidik anaknya dengan baik supaya saat nanti anak bisa berguna di masa depan dan membanggakan kedua orang tuanya. Nah, itulah pembahasan mengenai apresiasi prosa fiksi pada cerpen Dua Dunia karya N. Hadini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.